Multikulturalisme direpresentatifkan melalui keberagaman di dalamnya. Di sini kami, kelompok 7 akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kehidupan masyarakat multikultural yang akan kami contohkan dengan kota Surabaya sebagai salah satu contoh dari kota multikultural. Kota Surabaya memiliki 2,8 juta penduduk. Dari penduduk yang banyak tersebut, sebanyak 20-30 ribu penduduk bermigrasi ke kota Surabaya setiap tahunnya. Melalui migrasi ini, tingkat kemajemukan keberagaman kota Surabaya semakin meningkat. Walaupun kota Surabaya didominasi oleh suku Jawa, namun banyak juga suku-suku lain yang berada di Surabaya, antara lain Madura, Tionghoa, Arab, Bali, Batak, dan suku-suku lainnya. Secara geografis, letak Surabaya yang berada di pesisir membuat masyarakat Surabaya memiliki sifat dinamis terhadap penerimaan sosial dan budaya yang dibawa oleh masyarakat pendatang. Dalam menyikapi kedatangan masyarakat tersebut, sampai saat ini masyarakat Surabaya menerima kedatangan masyarakat pendatang, juga menghormati dan menghargai keberagaman yang dibawa oleh masyarakat pendatang tersebut. Tentang Surabaya pasti erat kaitannya dengan budaya. Nah, inilah yang menjadi toleransi tertinggi yang ada di Surabaya. Nah, ngomong-ngomong soal Surabaya, pastinya kalian kenal dengan Kampung Pecinan atau wisata Kia-Kia terbaru saat ini. Nah, itu sangat berdampingan dengan kawasan Sunan Ampel atau wisata religi Sunan Ampel. Nah, ini menunjukkan bahwasannya toleransi di Surabaya sangat besar dan pastinya kalian bangga untuk tinggal di Surabaya. Kehidupan di Surabaya multikulturalisme karena di kota Surabaya merupakan kota besar ya, salah satu kota besar ibu kota dari Jawa Timur. Jadi di sana banyak sekali warga-warga yang berasal dari berbagai daerah, berbagai suku bangsa dan bahkan berbagai negara yang tinggal maupun bekerja di Surabaya. Nah, dari situlah sehingga penduduk di Surabaya memiliki bermacam-macam budaya, tapi kondisinya sangat baik. Mereka saling toleran antara satu dan lainnya sehingga kota Surabaya kota yang aman dan nyaman untuk tinggal. Terima kasih. Kehidupan toleransi umat beragama di Surabaya dapat tercermin dari salah satu bukti, yakni salah satu perumahan di kota Surabaya yang bernama Perumahan Royal Resident, di mana dalam perumahan tersebut terdapat tempat ibadah dari agama-agama yang berbeda yang berjejer, yang mencerminkan bahwa perumahan tersebut menerapkan kebinekaan dari berbagai kultur yang ada. Untuk kulturalisme yang ada di Surabaya sendiri itu sudah sangat baik, karena saya sebagai anak rantau yang berasal dari Bali, saya diterima dengan orang-orang di sekitar saya yang berasal dari Surabaya. Bagi saya, mahasiswa yang berkuliah di salah satu univ di Surabaya, multikulturalisme di Surabaya sangat berpengaruh terhadap komunikasi saya. Saya berbicara dengan teman yang memiliki bahasa daerah yang beragam dengan aksen yang berbeda. Mungkin awalnya saya kesulitan akan hal tersebut, namun lama-kelamaan saya merasa bahwa hal tersebutlah yang membuat kehidupan saya di Surabaya selama ini lebih berwarna akan hal tersebut. Dalam kehidupan masyarakat multikultural juga memiliki dinamika tersendiri. Berikut merupakan contoh dari dinamika tersebut. Pertama, seiring perkembangan masyarakat, bentuk integrasi yang terjadi pada masyarakat kota Surabaya adalah integrasi rasional atau castle south, yang artinya integrasi hanya akan terjadi manakala dianggap menguntungkan, sehingga membentuk sifat individualis dalam masyarakat. Kedua, perilaku intoleransi dengan menganggap suatu kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok atau individu lebih superior dan kebudayaan lainnya dianggap inferior. Hana. Loh, Aswin? Iya, kenapa, Swin? Aku bingung soal tugas yang tadi tuh. Itu loh, tugas proyek kebangsaan. Bingung kali Kuci, gimana maksud tugasnya tuh? Oh, tugas proyek kebangsaan. Ini tuh sebenarnya gampang aja sih, Swin. Intinya kita ngeluarin output dari field study yang kita lakuin. Adan, aduh sorry banget ya aku telat. Tadi tuh aslinya aku udah jalan kan, udah OTW. Terus tiba-tiba itu di jalan aku dipanggil sama si Aswin. Terus dia nanya-nanya soal tugas ke aku. Dan kamu tahu nggak sih, si Aswin tuh ternyata
kalau ngomong tuh kocak banget ya. Logatnya itu tuh aneh banget dialeknya. Hah, apanya yang aneh? Aku tuh sepanjang dia ngomong tuh rasanya pengen ketawa aja terus, kayak sumpah kayak kamu ngerasa kan kalau di kelas juga bahasanya tuh kalau ngomong tuh aneh. Oh, gue kira cuman gue doang yang ngerasa dia aneh. 3. Bentuk dinamika lain dari multikulturalisme ini seperti terbawanya kebiasaan perilaku konsumerisme, kebiasaan perilaku kekerasan verbal, dan lain-lain yang bisa merusak nilai moral baik dalam masyarakat serta mampu menimbulkan konflik yang jauh lebih besar lagi dalam ruang multikulturalisme. Sebagai masyarakat multikultural, sudah seharusnya dinamika multikulturalisme dihadapi secara positif, antara lain dengan 1. Turut serta mengambil peran aktif dalam hidup bermasyarakat dan berkomunitas di lingkungan sekitar. 2. Saling bertoleransi satu dengan yang lain. Kok kalian gitu sih? Keunikan dalam perbedaan itu nggak seharusnya buat saling hina atau bercandain. Justru keunikan-keunikan yang dimiliki orang lain itu malah menambah kemajemukan dalam kehidupan multikultural. 3.